Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkaina, mahasiswi dari Universitas Islam Raden Ahmad Malang, Prodi Manajemen Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan tema Pengaruh Budaya Islam Nusantara. Sebelum melanjutkan ke pembahasan yang utama, saya akan sedikit menjelaskan tentang agama Islam Nusantara. Mengutip dari buku Umat Islam Nusantara, Pengamal dan Pengawal Agama Islam Murni, Sejuk dan Damai, karya Haji Imron Rosyadi Hamid SEMSI, agama Islam Nusantara bukan aliran baru dan bukan pula mazhab baru, apalagi agama baru, melainkan paham keagamaan Islam murni yang asli, yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa dan diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, kemudian secara bersambung melalui tabi'in, tabi'in, sampai juga kepada kita di Indonesia. Kemudian oleh Wali Songo, penyampaian dan pengamalannya, khususnya ibadah-ibadah yang khairu madha, berakumulasi atau melebur dengan tradisi-tradisi setempat di Nusantara yang sangat beragam, tetapi yang tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan syariat agama. Para wali songo itu hadir membawa agama baru, yaitu Islam dengan bil hikmah, atau dengan cara-cara yang sangat bijaksana, sehingga menyejukkan dan damai, sungguh sangat sesuai dengan cara-cara dan tuntunan atau ajaran yang diajarkan oleh agamanya Islam. Mereka sangat tahu dan sangat memahami dan bisa serta mampu mengaplikasikan ayat-ayat Al-Quran dan tuntunan nabinya dalam Al-Hadis dengan rekayasa kecerdasan akalnya yang tidak jumut. Mereka mempunyai kemampuan untuk menyelaraskan ketiga komponen dasar agama tersebut. Dalam rangka menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara, para wali songo menghadapi aneka ragam atau macam tradisi kedaerahan yang sama sekali tidak ada dalam dunia Islam lainnya, apalagi Nabi SAW akan mengerjakannya. Menyikapi tradisi-tradisi itu, para wali songo tidak lantas dengan serta-merta mengatakan bid'ah, sesat apalagi kafir. Mereka, para wali, juga tidak berusaha untuk menghapuskan atau menghilangkan tradisi-tradisi itu, melainkan melihat dan mempelajari lebih dahulu mana yang mungkar, mana pula yang bisa ditolerir, serta mana juga yang dapat dipertahankan. Para wali di kala itu mengisinya dengan unsur-unsur pendidikan dan ajaran agama Islam dengan tujuan agar mereka mudah menerimanya dan dapat mendarah daging bagi penerimanya. Sebelum datangnya agama di Nusantara, para masyarakat dahulu memiliki suatu kepercayaan dinamisme dan animisme. Masyarakat dahulu lebih erat dengan suatu peraturan adat yang menjadi suatu kebudayaan dan ciri khas di suatu lingkungan masyarakat tersebut. Bisa diketahui juga, kelompok masyarakat tersebut sering disebut dengan suku, dan di Indonesia sendiri banyak terdapat suku di berbagai wilayah di tiap pulau seperti suku Sunda, Baduy, Bugis, Madura, Jawa, dan lain-lain. Setiap suku di Nusantara memiliki berbagai keanekaragaman budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya di Indonesia seringkali dipadukan atau dikolaborasikan dalam konteks peribadatan. Hal ini bisa disebut juga dengan alkulturasi budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alkulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Budaya sendiri dikaitkan dengan bagian dari budi dan akal manusia. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Salah satu fenomena alkulturasi budaya di Indonesia adalah munculnya alkulturasi budaya yang berkaitan erat dengan ajaran agama Islam yang berasal dari ajaran para wali songo. Namun, perkembangan budaya Islam tidak menghentikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia. Karena kebudayaan yang berkembang di Nusantara sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, sehingga terjadi alkulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada.
Salah satu hasil proses alkulturasi antara kebudayaan Nusantara dan agama Islam adalah tradisi-tradisi sosial keagamaan. Banyak tradisi-tradisi keagamaan yang telah menjadi kekayaan agama Islam Nusantara yang mungkin tidak ada di kawasan atau negara lainnya, yang telah menjadi perekat bangsa dan sangat ampuh menjadi penangkal budaya dan peradaban global. Tradisi sekitar kematian merupakan salah satu contoh dari tradisi-tradisi keagamaan Nusantara. Yang pertama ada mentalkin atau membimbing orang yang mau meninggal maupun yang baru selesai dikubur. Mentalkin atau membimbing atau mendikte membaca kalimatut thayyibah lafaz la ilaha illallah terhadap orang yang akan meninggal atau menjelang naza adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin karena keluarganya menghendaki agar yang akan meninggal husnul khotimah dan dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam Nusantara di samping melakukan talqin seperti tersebut juga terbiasa membimbing atau mendikte orang yang sudah meninggal atau jenazah yang baru dimakamkan di atas liang lahatnya, yang disaksikan dan didengarkan pula oleh para pengantar jenazah, sehingga bimbingan itu berguna bagi yang sudah meninggal dan sangat berguna pula bagi orang yang akan meninggal. Petugas membacanya sambil duduk menghadap muka jenazah. Hadirin atau pengantar jenazah menyimaknya. Isi talqin atau bimbingan itu adalah mengingatkan apa yang akan terjadi, yaitu datangnya dua malaikat Munkar dan Nakir dengan sejumlah pertanyaannya dan apa yang harus dia lakukan setelah menimpa dirinya dan mendoakan dirinya agar selamat dan berketetapan hati untuk menjawabnya. Yang kedua adalah tradisi menguntai atau merangkai bunga. Ada sebuah tradisi dan ini benar-benar sebuah tradisi, yakni tradisi menguntai bunga setaman yang terdiri dari melati, mawar, tanjung dan sejenisnya yang harum-harum. Untuk kemudian untaian bunga itu akan diletakkan di atas keranda yang sudah ditutup dengan kain. Tradisi ini dilakukan oleh sebagian ibu-ibu yang bertakziah atau melayat ke rumah duka dengan bunga yang sudah disediakan oleh tuan rumah atau panitia kematian. Sebagian ibu-ibu yang lainnya yang tidak uzur, ada yang mengaji dan ada pula yang memandikan jika jenazahnya perempuan. Tradisi yang ketiga dalam tradisi kematian yaitu adalah tahlilan. Tahlilan ini bahasa Indonesia sebagai kata kerja. Kata jadian dari kata benda, yaitu tahlil dan yasin. Sedangkan tahlilan dan yasinan adalah kata kerja. Artinya membaca surat yasin dan membaca kalimat tahlil. Jadi tahlilan itu artinya pertama adalah membaca kata atau kalimat tahlil. Kata atau kalimat tahlil itu adalah la ilaha illallah. Kata yang menjadi kebiasaan zikirnya para nabi yang dicantumkan dalam al-hadis. Jadi membaca kata la ilaha illallah artinya tahlilan. Sama halnya dengan membaca kata tasbih, subhanallah dan kata tahmid, alhamdulillah, serta kata takbir, Allahu Akbar. Itu semua adalah kata-kata zikir. Membacanya sangat dianjurkan walau tidak ada contohnya dari Nabi. Kapan saja dan berapa kali dibacanya, kalau bisa jangan putus kecuali tidur. Arti yang kedua, tahlilan berarti sebuah tradisi keagamaan di Indonesia yang umumnya di Jawa, khususnya berupa majelis dzikir yang dilakukan pada hari-hari tertentu, yang inti kegiatannya adalah memuji Allah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca tahmid, tasbih, takbir, dan tahlil, serta istighfar dan sholawat Nabi SAW, dan mendoakan serta memohon syafaat atau pertolongan pada baginda Nabi kita Muhammad SAW bagi keselamatan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang sudah wafat yang biasa disebut almarhum atau almarhumah, baik sanak famili,
kerabat, maupun orang lain yang tidak ada hubungan kekeluargaan sekalipun. Dikatakan tahlilan karena kata kalimat dzikir yang paling banyak dibaca adalah kata kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah. Tradisi seputar kematian yang terakhir adalah tradisi nyatus dan sewo. Tradisi nyatus merupakan upacara 100 hari setelah kematian, sedangkan tradisi nyewu merupakan tradisi upacara 1000 hari setelah kematian. Keduanya ini adalah sebuah tradisi orang Jawa yang mana pada acara ini dilakukan oleh keluarga dan masyarakat setempat secara bersama-sama. Pada umumnya, acara ini akan mengundang tokoh agama untuk memimpin upacara tersebut dengan beberapa tahapan acara. Sebut saja seperti pembacaan doa, tahlilan, pembacaan Al-Quran, dan surat Yasin yang bertujuan untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar arwah yang sudah meninggal diberikan ketenangan dan diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di sisinya, serta keluarga yang ditinggalkan mendapatkan berkah. Selain itu, di akhir acara nyewu dan 100 hari ini biasanya diakhiri dengan menyajikan hidangan yang khas seperti adanya pisang raja, ingkung, dan beberapa sesaji untuk kelengkapan doa. Setelah doa selesai acara, diberikan sodako berupa kenduri yang diberikan kepada tamu undangan. Selain tradisi sekitar kematian, ada pula tradisi sekitar puasa dan lebaran. Yang pertama adalah tradisi Nisfu Saban. Tradisi Nisfu Saban ini mungkin namanya juga beragam di daerah yang ada di seluruh Nusantara. Kalau di Madura disebut dengan Sya'banan, di daerah Solo dan sekitarnya disebut Ruwahan. Ada yang menyebut Nisfu Saban dan lain sebagainya. Waktunya adalah tanggal 15 bulan Sya'ban, mulai dari matahari tenggelam atau maghrib sampai larut malam. Acaranya beragam, antara satu daerah dengan daerah yang lainnya tidak sama. Pada awalnya, tradisi ini adalah warisan leluhur, yakni memperbanyak amal soleh di musola-musola dan masjid-masjid. Ada yang bersedekah dengan cara mengantarkan ruah atau sajian makanan kecil ke tetangga terdekat. Ada yang membawa kue, nasi tumpeng ke langgar untuk didoakan kemudian dimakan bersama. Kalau tumpengnya agak banyak, kemudian sisa dari yang dimakan bersama di tempat, dibagi rata dan dibawa pulang sebagai berkat. Ada juga yang hanya sekedar mengaji surat Yasin 3 kali, berzikir dan lain sebagainya. Inti acaranya adalah sodako, syukur, dzikir, dan doa. Tradisi ini diilhami oleh suatu pemahaman bahwa pada malam itu adalah malam kemuliaan, malam penuh berlipat kebaikan, malam penuh ampunan, malam mustajabah, dan malam tutup dan buka buku amal tahunan. Yang berikutnya ada tradisi megengan yang diambil dari kata megeng yang berarti menahan makan, minum, dan juga nafsu. Tradisi ini diadakan 1 minggu menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Tradisi ini tentu merupakan warisan para wali songo, khususnya wali Tenelon atau 3 wali, yaitu Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, dan Sunan Giri. Tradisinya bermacam-macam, ada yang nyekar atau ziarah ke kuburan. Di samping membersihkan kuburan, juga mendoakan roh atau arwah mereka. Ada juga yang mengadakan selamatan bersama, kemudian didoakan dan dimakan bersama. Sisanya dibagi dan dibawa pulang. Tetapi yang khas adalah membuat kue apem kemudian diantarkan pada sanak tetangga terdekat sebagai perlambang saling meminta dan saling memaafkan memasuki bulan suci Ramadan. Apem sendiri merupakan kue Jawa dari kata afun yang berarti minta maaf. Kue apem adalah lambang kesucian karena berwarna putih yang terbuat dari tepung beras dan santan atau saripati dari parutan kelapa yang semuanya berwarna putih, juga merupakan perlambang yakni singkatan dari kata Sageto Nyuwun Pangapunten.
ajaran keagamaannya adalah ziarah kubur, sedekah, mendoakan baik bagi yang sudah meninggal maupun bagi yang masih hidup, dan saling memaafkan. Kemudian ada istilah lebaran. Istilah lebaran tidak asing lagi bagi telinga bangsa Indonesia. Berasal dari ungkapan bahasa Jawa wes bar, dari kata bubar disingkat menjadi bar yang artinya sudah selesai. Maksudnya puasanya sudah selesai. Istilah lain adalah telasan, dari kata telas yang artinya habis. Maksudnya dosa-dosanya sudah habis dibakar oleh puasanya. Dalam istilah agama disebut Idul Fitri atau kembali ke fitrah, yang artinya kalau puasanya diterima maka yang berpuasa dapat dipastikan dosa-dosanya akan terhapus, kembali ke titik nol yang artinya tidak mempunyai dosa lagi. Penjelasan yang terakhir adalah soal mudik. Menjelang lebaran tiba, orang-orang yang bekerja di luar daerahnya biasanya mudik, yang artinya berlayar atau pulang ke udik atau ke hulu sungai, yang arti keduanya adalah pulang kampung. Mereka ingin merayakan hari kemenangan Idul Fitri di daerahnya masing-masing. Tradisi mudik ini menjadi sebuah tradisi sepertinya yang tidak ada duanya di dunia, di mana puluhan juta manusia urban, bahkan tidak peduli muslim, putihan atau abangan, bahkan non-muslim, tidak peduli derajat kedudukan jabatan, status sosial, kaya maupun miskin, tua maupun muda, kakek atau nenek, bayi atau anak-anak, pada suatu periode waktu yang nyaris bersamaan dengan berbagai cara berduyun-duyun pulang ke kampung halaman untuk satu alasan yang sama, yakni berkumpul bersama keluarga dan bertemu. Jadi inti ajaran agamanya adalah silaturahmi dan saling minta serta saling memberi maaf di hari raya Idul Fitri. Bisa disebut juga ajang silaturahmi terbesar di dunia yang hanya ada dan terjadi di bumi Nusantara, yang seolah telah menjadi ritual wajib bagi mereka. Bukti nyata bahwa di republik ini asas kekeluargaan tetap hidup dengan lestari. Inti ajaran agamanya adalah silaturahmi, saling minta dan saling memaafkan, dan ingin melebur salah dan khilaf bersama keluarga, sanak famili, kerabat terdekat, dan teman sejawat. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengaruh agama Islam terhadap kebudayaan di Nusantara, yang kemudian melebur menjadi alkulturasi budaya. Nah, Islam di Nusantara adalah ajaran agama yang sifatnya tidak terikat dan dinamis, yang memang tidak ada ketentuan detail petunjuk pelaksanaannya, tetapi ada dasar hukumnya. Jadi tidak mengada-ngada, karenanya bukan ibadah baru atau bukan bid'ah dolalah atau ajaran yang menyesatkan. Dan yang dikatakan mengada-ngada dan bid'ah dolalah itu adalah ibadah yang tidak ada dasar hukumnya.